Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kamu di rumah dalam keadaan sehat dan tetap bersuka cita. Nah, hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita memulai pembelajaran kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Untuk itu, semuanya mari siapkan hati, siapkan pikiran, duduk yang rapi, tidak ada yang tidur-tiduran, kita mau datang ke hadapan Tuhan. Nah, sebelum itu kita mau nyanyikan satu buah lagu yang berjudul Aku Anak Raja, Engkau Anak Raja. Nah, anak-anak sudah tahu ya lagunya? Yuk, semuanya bangkit berdiri, kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama. 1, 2, 3. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Oke, anak-anak, sebelum kita membaca, kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan yang baik, terima kasih karena pagi hari ini Tuhan sudah membangunkan kami dari istirahat kami. Tuhan sudah memberikan nafas kehidupan bagi kami untuk kami bisa memulai aktivitas kami pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang memimpin hati dan pikiran kami supaya kami sama-sama bisa mendengarkan dan fokus terhadap firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, anak-anak, semuanya Ibu Sarah minta yang di rumah siapkan Alkitabnya. Kita akan membuka Alkitab dari Yesaya 40 ayat 28. Oke, Yesaya 40 ayat 28. Ibu Sarah akan bacakan ya. Yesaya 40 ayat 28. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu dan tidak terduga pengertiannya. Oke, sekarang Ibu Sarah minta anak-anak buka dari Yesaya 5. Yesaya pasal 5 ayat yang ke-16. Ayatnya yang ke-16. Oke, Ibu Sarah akan bacakan ya, Yesaya 5 ayat 16. Begini firman Tuhan. Tetapi Tuhan semesta alam akan ternyata maha tinggi dalam keadilannya, dan Allah yang maha kudus akan menyatakan kekudusannya dalam kebenarannya. Oke, amin firman Tuhan. Nah, anak-anak, minggu lalu kamu sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Kita belajar mengenai sifat Allah. Nah, minggu lalu kamu sudah mendengarkan mengenai Allah yang Esa. Nah, selain Allah yang Esa, hari ini kita mau mengenal dua sifat Allah, yaitu Allah yang kekal dan Allah yang kudus. Nah, yang pertama Allah yang kekal. Anak-anak tahu nggak apa arti kekal? Ada yang tahu? Oke, ya, Allah yang kekal artinya Allah itu tidak ada permulaan dan tidak ada akhir. Tidak ada permulaan, kenapa? Karena Allah tidak diciptakan oleh siapapun ya. Jadi Allah itu sudah ada sejak bumi dan manusia belum ada. Karena Allah yang menciptakan bumi yang kita pijak ini dan juga Allah yang menciptakan manusia. Nah, kenapa dikatakan tidak ada akhir? Karena Allah akan ada sampai selama-lamanya. Bahkan ketika manusia mati, ketika bumi lenyap, Allah itu tetap ada. Tetapi yang harus kita ingat ya, Allah itu hanya dialah yang satu-satunya memiliki sifat kekal. Manusia tidak memiliki sifat kekal karena manusia dapat mati. Kemudian benda-benda yang kamu lihat di sekitar kamu,
benda-benda juga akan rusak ya, akan mati. Kemudian makhluk hidup seperti hewan-hewan, tumbuhan yang kamu lihat saat ini juga dapat mati. Tetapi Allah ya, Allah tidak akan pernah rusak dan tidak akan pernah mati. Oleh karena itu, kamu harus mengingat bahwa di dunia ini hanya ada Allah yang kekal ya, Dia satu-satunya yang memiliki sifat kekal. Kemudian yang kedua, Allah yang kudus. Nah, sekarang coba kamu pikirkan, ketika kamu mendengar kata kudus, apa yang ada di pikiran kamu? Ya, betul ya, kudus artinya suci. Nah, Allah yang kita kenal, Allah yang kita sembah adalah Allah yang suci. Dia tidak pernah berdosa, Dia tidak pernah mau berbuat dosa. Lalu bagaimana dengan manusia? Manusia tidak kudus karena manusia sudah pernah berbuat dosa ya, dan mungkin sampai saat ini masih suka melakukan dosa. Nah, tapi Allah kita, Dia adalah Allah yang selalu menyatakan kebenarannya, selalu berbuat benar ya. Allah tidak pernah berdosa. Nah, Allah yang kudus itu juga Allah yang membenci dosa. Tetapi seperti yang Ibu Sarah katakan, kamu harus ingat, Allah yang kudus yang membenci dosa itu adalah Allah yang mengasihi kita manusia yang berdosa. Kenapa? Karena Allah tidak mau membiarkan manusia terus-menerus jatuh ke dalam dosa. Allah ingin kita semua ya, semua yang ada di rumah, baik Ibu Sarah dan kamu semua yang di rumah, Tuhan mau kita melakukan kehendak Tuhan ya. Tuhan mau kita setiap harinya melakukan perbuatan yang baik ya, menjauhi dosa. Nah, untuk itu kita juga perlu meminta pimpinan Roh Kudus untuk memimpin kita setiap harinya menjauhi dosa ya, semakin mengenal Tuhan, melakukan kehendak Tuhan yang baik. Oke, amin firman Tuhan. Sebelum itu kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman di pagi hari ini. Kami sudah belajar bahwa Engkau adalah Allah yang kekal, Engkau adalah Allah yang kudus. Tolong kami Tuhan untuk bisa semakin mengenal Engkau, bisa melakukan kehendak Tuhan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami mau belajar, Tuhan yang pimpin kami sepanjang hari ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke anak-anak, selesai sudah devosi kita hari ini. Semangat, Tuhan Yesus memberkati.